pertemuan pada malam hari ini ya Bapak dan Ibu. Oke, Bapak dan Ibu, hari ini kita akan mengetahui bagaimana kita bisa sama-sama mengoptimalkan mesin kecerdasan thinking sesuai dengan hasil tes Rifin yang sudah dilakukan oleh Ananda. Sebelumnya di sini Bapak dan Ibu sudah ada yang sudah pernah tes Rifin mungkin dari Bapak dan Ibunya sendiri. Selain Ananda ada? Boleh dibuka suaranya, boleh. Kalau semuanya ada yang belum juga nggak apa-apa. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, kita buka dengan bacaan basmalah bagi yang beragama Islam dan bagi yang beragama lain boleh menyesuaikan. Baik, Bapak Ibu, monggo kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak dan Ibu, hari ini sebelum kita mulai dengan kegiatan kita pada malam hari ini, eh, apa kita dengarkan dulu ada sambutan dari CEO Bimbingan Belajar Strategis yaitu Bapak Dedang Herdiana. Waktu dan tempat saya persilahkan Bapak. Ya. Baik, terima kasih Pak Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu yang berbahagia, orang tua murid strategis ya. Suaranya agak terlalu kecil Pak ya Pak di saya. Terima kasih ya. Eh, baik. Eh, Oke, better. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan sama-sama untuk melihat bagaimana kita mengoptimalkan eh, putra-putri kita yang memiliki mesin kecerdasan thinking ya, Bapak Ibu. Nanti secara detail Pak Hafiz akan jelaskan bagaimana apa. eh, sorry, suara saya dapat didengar dengan baik ya? Terdengar Pak. Jelas, Pak. Baik, saya lanjut ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu sekalian, apa? Kenapa di strategis kita menggunakan tools untuk mengukur mesin kecerdasan siswa dengan dengan metode Stephen? Sebenarnya yang terpenting adalah siswa-siswi kita mengetahui bagaimana potensinya. Karena yang terpenting buat kita bagaimana agar putra-putri kita itu bisa mendapatkan bintang terangnya. Ya, bintang terang menjadi bintang yang tidak hanya bintang tapi bintang yang terang. Itu dengan cara apa? Dengan cara mengoptimalkan bagaimana potensi genetiknya masing-masing. Nah, kemarin kita sudah membahas dengan Bapak dan Ibu dan putra-putri yang bermesin kecerdasan sensing. Hari ini adalah yang bermesin kecerdasan thinking. Ya. Jadi Bapak Ibu nanti selama durasi sekitar uh, Satu berapa jam. jam Pak Hafiz ya? Satu Satu jam jam setengah? kurang lebih. 1 jam ke depan Pak. 1 jam ke depan Bapak Ibu akan bersama kami. Nanti ada kesempatan untuk bertanya eh, apa di sesi ini. Jadi selamat menikmati ya Bapak Ibu, selamat mengikuti gitu. Karena buat kita sama-sama penting untuk Untuk memaksimalkan, memfokuskan bagaimana agar yang kita kembangkan adalah potensi genetiknya agar bisa menjadi bintang terang. Apa yang bisa menjadi kenapa bisa menjadi bintang terang? Karena putra-putri kita tahu banget gue bangetnya itu apa gitu ya. Einstein pernah mengatakan kalau misalnya kalau kita mengukur burung kemampuannya dari bagaimana kemampuannya berenang, maka kita akan selalu menganggap burung itu begitu bodoh gitu. Demikian juga sama kalau kita mengukur ikan itu dari kemampuannya terbang, maka sampai kapanpun ikan akan dianggap sebagai hewan yang paling bodoh. Oleh karena itu masing-masing putra-putri kita dengan karakteristik yang berbeda, dengan genetik yang berbeda, itu yang terpenting kita fokuskan sama-sama Bapak Ibu. Dalam 1 jam ke depan kita akan berdiskusi, mendengarkan paparan dan disiapkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa kami bantu untuk dijelaskan. Enjoy it, Bapak Ibu. Silakan Pak Bis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dadang. Baik Bapak dan Ibu, kita em, mungkin ada yang mau menyiapkan gitu, sambil menyiapkan cemilannya atau mungkin minumannya gitu, boleh disiapkan karena kita sekurang lebih 1 jam ke depan ya. Sebelumnya sambil lihat juga untuk mungkin apa sertifikat yang sudah kami kirimkan, yaitu ada yang thinking introvert, ada yang thinking extrovert ya, boleh dibuka mungkin sambil dibuka. Kalau semuanya sudah ada yang di print, boleh sambil dilihat juga. Baik, Bapak dan Ibu, kita mulai untuk apa eh, kegiatan kita hari ini, yaitu mengoptimalkan mesin kecerdasan thinking ya, Bapak Ibu. Izin saya share screen terlebih dahulu. Oke. Ya. Apakah sudah terlihat Bapak dan Ibu? Sudah ya, baik. Oke, baik. Mengoptimalkan mesin kecerdasan sensing di sini, Bapak dan Ibu, di sini izin saya. Thinking, Mas, bukan sensing. Oh ya maaf maaf. Terima kasih koreksinya Ibu. Oke, oke. Mesin kecerdasan thinking di sini adalah kalau kita lihat itu ada di belahan otak sebelah kiri atas. Nah, kita akan lanjutkan di sini Bapak dan Ibu, mungkin menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini eh, kita jumpai dari beberapa orang tua yang sudah melakukan tes TV untuk Ananda. Jadi ini untuk 2 pertanyaan yang sering. Jadi mesin kecerdasan Stephen thinking di sini kita didominasikan dengan belahan otak yang dominan dan lapisan otak dominan. Belahan otak dominan itu adalah sebagai mesin kecerdasan yang tadi saya sebutkan sebagai thinking ya, atau sensing atau intuiting atau feeling atau insting gitu. Kemudian lapisan otak dominan adalah kemudi kecerdasannya. Nah, ini adalah tujuannya untuk menguak jutaan informasi tentang seseorang ya, Bapak dan Ibu. Oke. Dan di sini seperti yang Bapak Ibu lihat bahwa Ananda saat ini ya, Ananda saat ini yang nampak oleh Bapak dan Ibu semua itu adalah fenotipnya. Nah, fenotip ini berasal dari 20% genetik dan 80% dari lingkungan itu sendiri. Nah, Bapak dan Ibu, kita akan fokus di sini nih, yang genetiknya, yang 20%-nya. Dan ini yang akan yang sudah kita temukan, yang sudah kita sama-sama temukan melalui tes Stephen itu. Jadi tes Stephen itu menunjukkan bahwa Ananda, putra dari atau putri Bapak Ibu, menunjukkan thinking atau thinking, yaitu thinking introvert atau extrovert. Di genetiknya di sini adalah 20%. Kemudian mesin kecerdasan itu sama aja dengan belahan otak dominan yang kerap digunakan ya Bapak dan Ibu. Dan ini malam hari ini kita akan fokus di thinking ya. Di sini untuk thinking di sini. Oke, sebentar. Ya. Eh, Thinking di sini adalah di neokortek kiri ya. Kalau kita lihat di sini ada belahan otak sebelah kiri kita yang atas itu thinking. Dia orangnya analitis dan pandai. Kemudian di sini ada thinking introvert dan thinking extrovert ya Bapak dan Ibu. Dan sebenarnya menurut ke Stephen genetik itu ada 5 belahan otak. Dan kita akan fokus hari ini adalah di thinkingnya saja. Nah, keutamaan sehari-hari seorang thinking dia adalah orangnya pandai ya Bapak dan Ibu. Dia adalah orangnya pandai. Ini. Kemudian modal utama kepandaiannya adalah sebagai kekuatan utama, yaitu satu, dia pandai berhitung, suka menganalisa, mengelola, menetapkan, dan menyusun. Kenapa? Karena kecerdasan di sini di neokortek kiri adalah dia mengandalkan pikiran yang logis, Bapak dan Ibu. Kemudian pandai, cenderung adil, objektif, dan efektif. Ini adalah dengan catatan dia mesin kecerdasannya sudah bekerja cerdas. Ya, seperti itu. Atau sudah mengoptimalkan mesin kecerdasan thinking ini. Kemudian
Bapak dan Ibu, di thinking ini orang biasa kalau di sertifikatnya di situ orang yang memiliki fungsi thinking mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang logis dan objektif. Itu lawannya dari orang feeling. Tadi jadi karena thinking sebelah kiri atas, lawannya adalah orang feeling di kanan bawah atau limbik kanan. Nah, ciri-ciri kepribadian thinking di sertifikat juga ini sudah ada, yaitu tingginya mandiri, jabatan karir. Kemudian thinking itu analitis, memecahkan masalah secara logis, menggunakan hubungan sebab akibat, ultimate seutuhnya logika, menggunakan analisis tanpa mempertimbangkan pribadi, menghargai sesuatu yang masuk akal, adil. Nah, artinya di sini adalah keputusannya didasarkan pada kriteria yang objektif. Jadi orang thinking seperti itu, ciri-ciri kepribadian orang thinking. Lalu di sini untuk petunjuk mengenali thinking ya, petunjuk mengenali thinking, ciri-cirinya seperti ini. Dingin, orangnya itu kelihatannya dingin, suka menjaga jarak dengan orang lain, tidak banyak ngomong gitu. Kemudian tampak seperti tidak peka, kurang berani, menunjukkan kesukaan berbisnis, kurang cocok menjadi pembisnis gitu. Kemudian berargumen dan berdebat sebagai panggilan kritis. Jarang bertanya bila waktu tidak memungkinkan. Yang kedua adalah menunjukkan data. Suka memberikan pujian yang formal, memiliki ketegasan menuntut hak, menggunakan bahasa yang tidak pribadi, kemudian percaya diri mengatasnamakan diri sendiri. Lebih menekankan pekerjaan strategi. Itu karena thinking, petunjuk mengenali thinking seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, apakah mungkin selama ini putra atau putri Bapak Ibu di sini sudah sedemikian itu atau belum kelihatan, belum nampak dia bahwa orang thinking seperti itu? Oke, kalau seumpamanya iya boleh diacungkan jempolnya Bapak dan Ibu. Oke, boleh di emot jempol juga boleh. Oke, terima kasih. Oke, langsung jempol aslinya juga boleh. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Oke, kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Di sini untuk kelebihan dan kelemahan thinking itu sendiri, kalau kelebihan mesin kecerdasan thinking dia kalau kerjanya efektif. Kalau berorganisasi dia managerialship ya. Kemudian kesuksesannya berkuasa, sikapnya adalah adil. Ini adalah kelebihan dari seorang thinking seperti itu. Kemudian kalau kelemahannya apa? Kalau terhadap materi dia defensif, nggak terlalu ngoyo. Kemudian kalau kerja itu perfeksionis, harus yang perfect. Kemudian sikapnya sesumbar atau memiliki cita-cita besar. Kemudian cita-citanya dia idiosinkretik, memaksa cita-cita untuk tidak berubah walaupun tidak relevan. Kadang seperti itu. Itu adalah kelebihan dan kelemahan dari mesin kecerdasan thinking itu sendiri. Baik, Bapak dan Ibu, sekarang coba saya akan sampaikan di sini untuk menuju kesuksesan mesin kecerdasan thinking ya. Jadi memulai dengan analisis data, merumuskan sistem kerja terbaik, selalu berpikir efektif kerja, pandai merancang struktur prioritas kerja, mengelola persoalan dengan taktis, tajam melihat ketidakberesan kerja, percaya diri dalam mengendalikan organisasi, span of control luas dan efektif, mandiri dan penuh inisiatif. Kemudian tangkas dalam troubleshooting. Ini adalah menuju kesuksesan mesin kecerdasan thinking. Dari 1 sampai 10 poin inilah yang bisa membantu nih mengoptimalkan mesin kecerdasan seorang thinking ini ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Boleh kalau semuanya Bapak Ibu di sini mungkin ada yang sudah dari 10 poin ini Ananda atau putra atau putri Bapak dan Ibu di sini sudah ada yang bisa seperti ini atau masih belum gitu atau baru sebagian. Oke. Ya, oke Bapak Ibu, mesin kecerdasan thinking. Modal utama kepandaian seorang mesin kecerdasan thinking, dia cerdas dalam menyusun pelajaran sehingga cocok menjadi bintang pelajar. Kemudian gemar berpikir yang membuat ia cepat menguasai pelajaran. Kemudian sistematis dalam mengerjakan sesuatu sehingga sistematis juga dalam menata jadwal hariannya.
Kemudian memiliki kepercayaan diri yang tinggi hingga getol datang ke sekolah tanpa terganggu oleh situasi sekolah. Seperti itu dalam modal utamanya mesin kecerdasan thinking. Nah, di thinking sendiri di sini ya, ini adalah yang sebagai fokusnya yaitu pelajaran, kemudian kehebatannya adalah logika, kebiasaannya adalah orang yang serius, cara belajarnya adalah menghitung. Jadi kalau orang thinking dia akan suka hitung-hitungan. Seperti itu. Ya. Baik, Bapak dan Ibu. Nah, mesin kecerdasan thinking di sini, coba Bapak Ibu sambil diingat-ingat putra dan putrinya, apakah thinking ini 100%, kemudian di instingnya juga 100%, tapi lemah di feelingnya 20%. Untuk sensing 40%, intuitingnya 40%. Nah, kenapa thinking di sini 100%? Ya, karena di sini sesuai dengan mesin kecerdasan yang sudah ditemukan, yaitu lebih dominannya di thinkingnya. Pikirannya dia logis, kurang rasional, kurang peka, dingin, jaga jarak, tanya data, kritis, tegas, tuntut hak, maskulin. Nah, apakah dari putra atau putri Bapak Ibu di sini sudah memiliki ciri-ciri seperti itu? Boleh diacungkan jempolnya? Oke, Bu Nova. Oke, boleh yang lainnya. Coba, nggak apa-apa. Acung jempol langsung juga boleh. Iya, oke. Terima kasih, Ibu Abimanyu. Oke, ya. Yang lainnya boleh ya disampaikan saja karena ini sebagai apakah sudah thinkingnya sudah kelihatan apa belum gitu. Nah, baik, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan di sini bahwa kerja cerdas ini untuk kerja cerdas atau kerja tidak cerdas mesin kecerdasan thinking di sini. Kalau berdasarkan targetnya, kalau kerja cerdas dia rencanakan fokus, penuh inisiatif, terus mencari yang penting. Itu adalah cara kerja cerdas mesin thinking. Nah, kalau dalam targetnya di sini sekarang tapi masih tergantung, keras kepala, terus defensif, membiarkan. Nah, itu adalah eh, cara tidak cerdas mesin thinking seperti itu. Cara kerjanya masih belum tidak cerdas seperti itu. Di dalam tekniknya, dia datanya terbantu ya, seperti ini kita Bapak Ibu bisa lihat di layar juga. Kemudian berorganisasinya di sini juga Bapak Ibu bisa baca, mengendalikan, menghidupkan sistem dan mengatur gaji. Kemudian fungsinya dia merentang, lebih teliti, selalu cari sumber salah, rajin update. Nah, ini adalah mesin kecerdasan thinking, kerja cerdas atau tidak cerdas. Yang sebelah kanan lampu menyala ini sebelah kanan ya, sebelah kanan layar maksudnya. Ini adalah kerja cerdas mesin thinking, yang sebelah kiri yang lampunya mati, ini adalah mesin kecerdasan thinking tidak cerdas, ya seperti itu. Nah, kalau dilihat-lihat dari sini, kira-kira dari putra atau putri Bapak Ibu lebih dominan yang mana ini sekarang? Apakah sudah kerja cerdas atau masih tidak cerdas? Apa masih 50-50 atau bagaimana? Apa sudah banyak kerja cerdasnya gitu? Oke, baik Bapak dan Ibu. Ya, nah, hal yang harus dilakukan terhadap orang dengan mesin kecerdasan thinking di sini, jadilah terorganisir dan logis ya Bapak dan Ibu. Pertimbangkan sebab akibatnya, kemudian fokus dan pada konsekuensinya, kemudian tekan pada aplikasi praktis. Jangan tanya apa yang dirasa, tapi apa yang dipikirkan terhadap mesin kecerdasan thinking. Kemudian jangan mengulang. Nah, orang thinking itu nggak suka kalau segala sesuatu diulang-ulang. Seperti itu. Oke. Kemudian paradoksnya di sini, soal thinking itu logisnya 48% objektif tapi raja tega. Mesin profit tapi terjebak hal sepele gitu. Nah, itu adalah paradoksnya dari thinking. Kemudian respon terhadap golongan darah nih. Oke, Bapak dan Ibu di sini sudah tahu semua kan ya golongan darah dari Ananda ya. Nah, mungkin kalau semuanya belum gitu, nggak apa-apa. Kemarin ada yang sudah tes TV-nya, Pak, saya nggak tahu golongan darahnya apa, ya nggak apa-apa gitu. Cuma kita bisa perkirakan di sini kalau golongan darah AB, dia seperti orang sensing, cuma sifatnya adalah spontan atau sementara atau labil, suka berganti-ganti.
kalau golongan darahnya AB. Kemudian kalau golongan darahnya A, dia seperti orang thinking, kalau golongan darahnya B seperti orang intuiting, kalau golongan darahnya O seperti orang feeling. Nah, ini adalah respon golongan darah. Jadi thinking tapi golongan darahnya O. Nah, kok seperti orang feeling yang penuh perasaan gitu, atau thinking yang golongan darahnya uh, AB gitu, seperti orang sensing yang teliti gitu, mungkin atau yang suka hafalan gitu. Nah, kemudian ini adalah respon golongan darah, tapi sifatnya adalah spontan, sementara dan suka, kadang suka ganti-ganti. Oke, Bapak dan Ibu. Nah, makanya tadi di awal saya tanya apakah sudah ada yang melakukan tes Stephen. Nah, ini kita lihat di sini bahwa ada teori sirkulasi Stephen ya Bapak dan Ibu. Di sini ada yang mendukung, ini yang warna abu-abu, kemudian coklatnya adalah menaklukkan. Kalau yang mendukung dia sebagai seorang thinking, iya, thinking ini sebagai aku, seorang thinking. Kemudian dia itu akan bisa mendapatkan mentor. Mentor itu berarti yang menaklukkan thinking, yaitu orang feeling. Kemudian yang sebagai coach, dia seorang sensing. Nah, jadi kalau seumpamanya ini anak-anak thinking berarti akan gampang mencari mentor, mencari orang yang feeling. Kalau sensing adalah sebagai coachnya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Dengan catatan sensing dan feelingnya adalah yang sudah kerja cerdasnya di atas thinking. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, perbedaan introvert dan ekstrovert yang ada di Stephen dengan pada umumnya. Yang pertama kalau di Stephen, I-nya sama E-nya itu bersimbol huruf I kecil dan E kecil, ya, yaitu sifatnya netral, kemudian genetik dan kemudian. Lalu di sini kalau yang di luar sana kan introvert ekstrovertnya huruf dengan kapital, huruf besar seperti itu. Jadi dilihat dari sifatnya, dari fenotipnya dan mandiri. Oke, itu adalah perbedaan introvert sama ekstrovert di Stephen ya Bapak dan Ibu. Kemudian perbedaan dari sisi sumber stimuli, kalau thinking introvert dia distimulai dari dalam dirinya, kemudian kalau ekstrovert dari luar. Falsafah hidupnya bagaimana? Kalau thinking introvert dia diancam atau dianti neraka. Kalau ekstrovert, thinking extrovert dia diiming-imingi atau cari surga. Cara memotivasinya orang thinking introvert bagaimana? Dia harus ditantang. Kalau ekstrovert dia harus difasilitasi. Seperti itu Bapak dan Ibu. Itu adalah perbedaan dari thinking introvert sama ekstrovert di Stephen. Nah, sifat atau perilaku khasnya nih Bapak dan Ibu. Coba kalau kita lihat di sini Bapak dan Ibu, kalau oke. Kalau thinking introvert dari sisi positifnya, dia sifat positifnya dia analitis, kemauannya keras, kemudian sabar, teratur, fokus gitu. Tapi ada sisi negatifnya, sifat negatifnya yaitu kritis dan defensif. Kalau thinking extrovert dia orangnya tenang, banyak akal, percaya diri, pemikir, pengelola. Negatifnya adalah sombong dan defensif juga. Nah, mungkin Bapak dan Ibu di sini bisa ngeliat nih, kira-kira dari sifat yang ada di layar ini, putra dan putri Bapak Ibu sendiri sudah berapa persen kira-kira nih? Kalau dari lihat dari sisi sininya ya gitu. Nah, gimana Bapak dan Ibu? Apakah sudah memunculkan sifatnya dan perilakunya dari seorang thinking, introvert atau extrovert? Boleh kalau mau Sudah, bagi. Iya, sudah ya. Oke. sudah. Oke, boleh kalau yang semuanya sudah di atas 50% gitu. Wah, ini mah sudah hampir semua anak saya seperti itu sifatnya. Ya, itu adalah ciri dan perilaku thinking sesuai dengan genetiknya Bapak dan Ibu. Oke, kita lanjut di sini Bapak dan Ibu. Kalibrasinya seorang thinking, baik dia thinking introvert atau thinking extrovert. Di sini kalau thinking introvert dia kembali ke alam Bapak dan Ibu. Jadi selipkan aktivitas-aktivitas belajar yang memungkinkan kontak fisik langsung dengan alam, tumbuhan atau hewan. Jadi kalau semuanya mungkin kalau yang sudah dewasa nanti atau yang masih anak-anak
Yang dewasa mungkin kalibrasinya kalau sudah rutinitas kerja ya nanti mungkin butuh jalan-jalan yang sifatnya adalah ke alam. Itu adalah kalau thinking introvert. Nah, kalau thinking extrovert dia berwisata. Selipkan aktivitas mobilitas sehingga kegiatan belajar tidak hanya berada di satu titik saja. Itu adalah kalibrasi seorang thinking introvert sama extrovert, Bapak dan Ibu. Oke, 4 kata kunci yang ada di sertifikat Steven. Di situ ada menalar, kemudian tulang, kemudian mandiri, dan thinking introvert dia mendalam, dan thinking extrovert adalah meluas. Itulah 4 kata kuncinya. Nah, ekstrakurikuler yang disarankan oleh Steven di sini thinking itu robotik, matematika, sepak bola, taekwondo, dan lain-lainnya nantinya ya. Ini adalah disarankan oleh Steven berdasarkan eh, genetiknya mesin kecerdasan thinking. Kemudian kalau dari gambaran dasar karakter setiap mesin kecerdasan di sini, untuk thinking introvert sama extrovert di sini peranannya adalah dia kalau thinking introvert dia harus expert ya. Kemudian kalau thinking apa salah saran saran pilihan profesinya di sini adalah ristek. Kemudian kalau thinking extrovert, achieve atau rentang kendali luas. Mungkin di sini ini adalah sarannya saja ya yang di Steven berikan seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian, nah di sini Steven juga merekomendasikan sekolah dan karakter thinking ya bermesin kecerdasan thinking. Ini kalau sekolah Bapak dan Ibu bisa lihat di sebelah kanan. Ini ada teknik, ekonomi, matematika. Ini juga ada sebenarnya ada di sertifikatnya ya Bapak dan Ibu. Kemudian karirnya juga ada di sini ya. Ini dokter, ada ekonom, dosen, guru, manajer, peneliti dan lain-lainnya ya. Bapak dan Ibu di sini sudah ada di sertifikatnya. Nah, pilihan karirnya di sini TI juga sama tadi yang sudah sampaikan di awal. Lalu untuk rekomendasi pilihan jurusan di SMA berdasarkan konsep Tivin ya. Mungkin putra atau putri Bapak Ibu yang sekarang masih SMP kelas 9 yang tahun depan akan SMA gitu atau sekarang yang kelas 10 belum penjurusan. Nggak tahu nanti tahun depan akan ada jurusan apa tidak. Tapi di sini kita pilihan utamanya kalau thinking, baik thinking introvert atau extrovert, pilihan utamanya adalah di IPA. Kemudian pilihan keduanya adalah IPS, pilihan ketiganya adalah bahasa. Ini adalah rekomendasi pilihan jurusan di SMA berdasarkan konsep Steven ya Bapak dan Ibu. Nah, baik, Steven memudahkan mengenal diri memerlukan perjuangan yang hebat, namun hasilnya mampu mengenal Tuhannya dirahmati Allah pasti survive. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Baik, Bapak dan Ibu, itu adalah hasil dari sharing saya malam hari ini. Eh, Sekarang kita akan coba masuk ke sesi tanya jawab, Bapak dan Ibu. Silakan kalau sekarang Bapak dan Ibu akan bertanya untuk open kamera, kemudian boleh raise hand dulu, ya, open kameranya. Silakan, kemudian resen dulu yang mau bertanya tentang hasil tes Stephen yang sudah kita lakukan dan penjelasan pada malam hari ini tadi. Boleh bertanya dengan saya, nanti juga dengan Pak Dadang juga seperti tentunya. Silakan Bapak dan Ibu, atau langsung saja kalau yang mau sudah buka kamera, langsung saja open mic-nya bertanya tentang mesin kecerdasan thinking tentunya Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu. Ya, ada? Mungkin Bapak Ibu silakan. Atau sebelumnya di sini ada yang sudah pernah, boleh saya tahu yang sudah pernah tes Steven boleh angkat tangan atau open mic boleh. Ada yang sudah pernah tes Steven atau baru Ananda saja ini? Ada. Oke, ya. Oke. Baik Ibu. Bu Eva sudah pernah ya? Baik. Oke, baru Bu Eva. Mungkin ada yang lain. Oke, sekarang coba boleh kalau seumpamanya mau apa? Oh, maaf. Ini ada yang bertanya via chat juga boleh. Di sini, Bapak, saya telat Steven itu apa? Oke. Apa yang bisa? Oke, Steven itu
adalah suatu uh, alat yang membantu menentukan mesin kecerdasan secara genetik dari belahan otak yang ada di diri kita, seperti itu, Bapak dan Ibu. Kalau sekarang thinking extrovert, nah dulunya introvert, tapi sekarang thinking extrovert. Boleh, Bapak, ini dulunya itu maksudnya thinking introvert gitu atau gimana, Pak? Dulu sertifikat itu tes Stephen juga atau bagaimana? Atau dengan yang lain selain Stephen maksudnya? Boleh ini dengan Bapak siapa ini ya? Oke, ini saya belum belum harusnya untuk konsep Stephen ini di apa? Ini tidak akan berubah karena tes Stephen ini adalah berlaku sekali seumur hidup ya Bapak dan Ibu. Ya, silakan. Oke, ini ada yang masuk via chat juga. Bertanya, kerja cerdas atau tidak cerdas maksudnya sama dengan optimal dan tidak optimal apa tidak? Anak saya TI golongan darah O. Ya, betul Bapak dan Ibu. Jadi untuk maksudnya di sini kerja cerdas atau tidak cerdas adalah yaitu dengan cara mengoptimalkan dia sudah optimal apa belum dengan tadi spesifik yang kita sampaikan. Apakah belum karena golongan darahnya di sini golongan darahnya O. Berarti akan terlihat spontannya kadang terlihat seperti orang feeling yang mungkin sedikit sesuatunya dengan perasaan gitu. Karena chemistry dari seorang feeling adalah cinta seperti itu. Ya, silakan. Kalau kita mau langsung open mic aja juga boleh biar kita bisa. Mbak, Ya, silakan Ibu. ya dengan Ibu Sofia, orang tua dari Kera Rizvia. Baik, Saya mau tanya, ini kan terkait dengan Steven ini, poin-poin yang saya lihat dari hasil anak saya itu kecenderungannya sangat berbeda gitu kan. Karena kalau di sini kan dilihat untuk mesin kecerdasan thinking extrovert itu salah satunya adalah percaya diri dan problem solving juga ya. Tapi untuk anak saya sendiri memang kepercayaan dirinya sangat-sangat rendah gitu. belum muncul ya. Iya, Belum muncul gitu ya. untuk berbicara dengan orang lain saja itu sangat butuh effort gitu. Dia agak susah untuk ditaruh di lingkungan baru gitu kan. Makanya saya mau bertanya, kira-kira bagaimana cara untuk mengoptimalkan hal tersebut? Anak saya kebetulan golongan darahnya juga A ya, yang memang sesuai dengan mesin kecerdasan ini karena thinking kan memang cenderung ya untuk golongan darah A gitu. Makanya saya mau bertanya bagaimana caranya biar apa biar percaya dirinya itu akan lebih lebih teroptimalkan gitu karena kan selama ini memang sangat-sangat nggak pede anaknya. Begitu aja Pak. Baik, Ibu, terima kasih. Jadi thinking introvert golongan darah A ya. Iya Ini betul. sudah thinking banget gitu ya. Ya, bagaimana agar memunculkan kepercayaan diri menurut konsep Stephen ya, Bapak dan Ibu. Jadi dengan orang Ibu Sofia ya, dari orang tua siapa? Maaf Ibu, dari center mana boleh? Iya. Oke. Mungkin Pak Renang boleh bantu untuk mencoba menjawabkan pertanyaan ini. Bagaimana cara untuk mengoptimalkan dia biar percaya dirinya muncul gitu, Pak. Baik, terima kasih. Bu Bu Sofia, eh, putra apa putri Bu itu ya anaknya? Putri Pak. Putri ya. Jadi itu Iya. tadi itu apa? Thinking introvert atau extrovert? Thinking Introvert. extrovert dengan golongan darah A. Sorry apa? Introvert, extrovert? TI, Pak. Extrovert. TI. TI ya, TI ya Bu ya. TI. Anak keberapa boleh tahu Bu? Anak ketiga Pak. Bungsu atau bukan? eh iya. Oh, bungsu, oke. Jadi Sekarang eh dia bungsu, tapi kebetulan saya ada anak angkat lagi gitu. oh Jadi baik, baik, baik. jadi Baik. Eh, kelas berapa Bu Sofia putrinya?
Saya kelas 11. Baik, oke, baik. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, gini, karakteristik thinking itu kapasitas otaknya besar ya Bu ya. Makanya orang thinking itu punya kans untuk bisa menjadi bintang pelajar. Karena dia punya kemampuan otak besar itu. Itu satu, itu prinsip dasar di thinking. Orang thinking karena besar otaknya, maka kapasitasnya besar, maka dia punya kemampuan logik yang tinggi, gitu. Nah, tadi Ibu TI golongan darah A itu udah apa? Udah sempurna tuh, thinking sempurna itu Bu. Nah, gini, TI itu seperti saya Bu Sofia. Saya TI juga. TI. Gini, orang TI itu Bu harus dibikin punya kemampuan, dia harus punya kemampuan ahli. Orang tinggi introvert kalau masuk ke dunia baru maka dia akan mendeteksi dulu Bu situasinya seperti apa. Makanya orang tinggi introvert itu eh, apa ada apa karakter utama yang timbul ada reserve dia. Jadi dia kelihatannya pendiam Bu. Sebenarnya dia nampak pendiam Bu ya. Tapi kalau dia sudah mendeteksi lingkungan seperti apa, apakah kemampuan orang sekitar itu di bawah saya atau di atas saya, dia akan baru menunjukkan sikap aslinya tuh Bu. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana mengoptimalkan, kok kelihatannya anak saya belum belum nggak pede ya gitu. Nah, sorry, kalau Bu pernah punya pengalaman jadi ketua kelas atau ketua OSIS apa atau ketua regu di sekolah selama ini? Anak saya belum pernah. Oke, nah ini yang penting Bu. Jadi buat orang thinking itu chemistry adalah tahta. Jadi orang thinking harus dicari cara agar dia mulai belajar untuk memimpin Ibu. Itu yang pertama. Karena memang orang thinking itu atau apa dia harus punya kekuasaan, dia harus punya otorisasi besar gitu. Kemudian dia harus dilatih untuk punya keahlian tertentu. Karena orang thinking itu dia targetnya adalah expert Bu. Jadi ibu harus lihat gitu dari kemampuan thinkingnya kira-kira apa yang bisa kita kembangkan agar dia menjadi expert di bidang tertentu atau di hal tertentu. Karena gini, semakin tumbuh di expertise-nya orang thinking, dia maka akan semakin pede tuh, Bu. Gitu. Nah, karena memang thinking introvert dengan golongan darah A itu sempurna banget. Oleh karena itu dia pasti gini, Kalau ibu kalau ibu perhatikan, kalau dia sudah pada lingkungan itu terkuasai situasinya, pasti dia akan tampil tuh, Bu. Jadi sebenarnya yang nampak tuh bukan tidak pede, tapi dia selalu ngukur. Kira-kira saya tuh ada di level mana di antara mereka gitu. Nah, tapi kalau dia sudah tahu situasi itu, dia pasti akan dapat akan apa akan on grip tuh, Bu Sofia. Nah, tinggal mungkin harus ditumbuhkan pertama adalah belajar kan gini, orang thinking itu kan pakai logik ya Bu ya. Jadi kalau Bu Sophia misalnya sedang berdiskusi gitu dengan putrinya begitu, coba cari pertanyaan-pertanyaan yang mengundang logiknya berkembang. Orang thinking nggak begitu suka untuk diadres instruksi gitu Bu. Jadi harus tanya kenapa begini, coba teh atau coba adek. Kalau kayak begini, ibu suka mikir bagaimana kira-kira. Mulai dilihat dari situ yang sederhana tuh orang thinking tuh Bu, Bapak Ibu. Jadi orang thinking pertama adalah ayo kita kembangkan logika berpikirnya, kritisnya diuji. Jadi jangan sampai orang thinking eh, diatur untuk begini begini nggak bisa. Orang thinking itu nggak begitu suka dengan seperti itu. Karena orang thinking eh, harus dikembangkan bagaimana dia berpikir logiknya. Karena dia kemampuan logikanya cukup tinggi Bapak Ibu di orang thinking itu. Sehingga daya kritis harus dikembangkan. Nah, kalau itu yang belum timbul, mari kita kembangkan dari hal sederhana. Misal contoh, eh hari ini kita enaknya masak apa ya gitu. Mulai aja dari sederhana seperti ibu. Oke, kalau gitu itu aja Bu, telur balado. Kenapa telur balado enggak yang lain gitu? Dipancing itu aja tuh. Agar dia terus mengasah itunya. Nah, yang kedua orang thinking, dia sebenarnya kalau dia ada sesuatu yang menjadi rasa kepenasaran dalam dirinya gitu, dia akan punya kemampuan yang kuat untuk mencari referensi Bapak Ibu. Makanya orang thinking itu kalau ada sesuatu dia pasti explore itu dari Google, dari buku, dari YouTube, dan dari IG dan sebagainya.
Karena dia orang thinking itu nggak begitu gampang untuk apa ya? Pokoknya orang thinking itu jarang yang apa ya? Tukang gosip lah, Bu. Nggak gampang percaya ya Pak ya. Ya nggak ada yang percaya. Dia selalu mencari kenapa begitu gitu. Harus buktinya gitu Ya ya. betul, harus ada fakta, betul, 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 betul sekali gitu. Nah, kira-kira gitu Bu Sophia sebagai mungkin. Nah, nanti sambil jalan akan beberapa hal mungkin dari pertanyaan lain bisa bisa memperkaya nanti di bagaimana kita mengembangkan, mengoptimalkan putra-putri kita yang bermesin kecerdasan thinking. Demikian mungkin Pak Hafiz, silakan. Baik, Bapak, terima kasih. Kita lanjutkan ya. Di sini ada yang bertanya via chat juga. Di sini yang pertama chatnya oke. Malam Bapak, izin bertanya, kira-kira untuk Steven ini berapa persen ya ketepatannya? Kemudian anak saya TI, untuk karakteristiknya sudah lumayan sesuai. Namun untuk prospek dan bidangnya berkebalikan dari anak saya, seperti tidak suka hitungan dan tidak tertarik dengan saintek. Anak saya sangat suka soshum dan prospek kuliah atau kerjanya tidak. Jika anak saya jurusan IPS, apa apa ya Pak? Gitu. Terima kasih. Anak saya sangat suka soshum dan prospek kuliah atau kerjanya jika anak saya jurusan IPS, apa ya Pak? Gitu. Oke, saya akan menjawab yang pertama dulu di sini untuk ketepatannya, untuk mesin apa dari hasil Steven itu sendiri itu adalah 95%, ya. Jadi kurang lebih 95%, jadi sudah sangat akurat gitu. Dan kita untuk konsep Steven pengetesannya juga cepat, ya. Kemudian hasilnya juga aplikatif. Jadi ini sebagai Steven ini bukan untuk mengetahui selain untuk menentukan minat bakatnya saja, tapi juga nanti untuk Steven couple juga bisa seperti itu. Jadi nanti kalau tadi di hubungan segi lima tadi kan ada tuh, jadi nanti bagaimana agar bisa masing-masing dari mesin kecerdasan ini bisa dilihat dihubungkan tuh. Ada yang mendukung, ada yang menaklukkan seperti itu. Jadi ketepatannya adalah kurang lebih 95%. Seperti itu Bapak dan Ibu. Kalau semuanya Bapak Ibu mau tes TV juga, itu waktunya kurang lebih sampai keluar hasilnya itu 10 sampai 15 menit saja. Dan hanya dengan merekam 10 sidik jari dari Bapak dan Ibu. Oke, itu untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua, Pak Dadang, di sini untuk karakteristiknya sudah sesuai nih, sudah lumayan sesuai dengan uh, hasil dari Stevie-nya. Tapi untuk prospek ke depannya ini agak terbalik gitu, Pak. Seperti itu, Pak. Malah dia lebih suka ke tidak suka hitung-hitungan gitu. Malah dia tidak tertarik dengan saintek, lebih tertarik dengan soshumnya seperti itu, Pak Dadang. Baik, terima kasih. Gini, Bapak Ibu, em, genetik dengan putra putri atau kita sendiri yang punya dengan mesin kecerdasan thinking. Karena tadi saya sampaikan thinking itu kapasitas otaknya besar, maka sebenarnya skup area untuk baik profesi, sekolah maupun karir buat thinking itu memang sangat luas Bapak Ibu dibandingkan dengan mesin kecerdasan yang lain. Nah, jadi sebenarnya ada 3 kata kunci di di thinking itu. Satu, Pak. Gini, dimanapun karirnya dia berada, sebenarnya satu, kalau dia ahli di bidang itu, maka dia bisa jadi optimal dan maksimal tuh, Pak. Itu satu. Dia punya ahli, harus jadi expert. Dimanapun dia berkarir atau dimanapun dia akan bersekolah, itu yang penting dia ahli di situ. Itu satu. Yang kedua, orang thinking harus punya kemampuan untuk memanage atau memimpin orang. Harus punya tahta, harus punya kekuasaan. Oleh karena itu, buat orang thinking, penting untuk dilatih kepemimpinannya atau mengatur orang dan sebagainya. Nah, yang ketiga thinking, Bapak Ibu, gini, karakteristik thinking satu, disiplin, ya satu, kemudian punya kemampuan untuk mengatur rencana, ya. Kemudian yang ketiga
dia sangat punya kemampuan untuk membuat yang abstrak itu menjadi konkret. Jadi kalau ada sesuatu ide itu orang thinking bisa gampang melakukan cara untuk membuat skema berpikirnya. Nah, kalau tadi pertanyaannya adalah bagaimana kalau dia mau sosum? Nggak apa-apa, Bapak. Ya, jadi gini, mungkin yang sangat dihindari oleh orang thinking ada cuma satu tuh, dunia psikologi. Ya, karena orang thinking itu agak nggak punya kemampuan yang cukup kuat untuk mendengarkan orang lain bercerita. Tapi kalau sosumnya misalnya, contoh misalnya dia akan menjadi, contoh let's say dia akan masuk ke mana? Ke apa? Apa? STPDN misalnya gitu, goods. Karena di sana dia akan dilatih menjadi calon pemimpin. Dan itu adalah areanya orang apa? Areanya orang thinking Bapak Ibu. Atau kalau dia masuk ke dunia manajemen gitu, dia tiba-tiba di draft menjadi leader di organisasi bisnis, itu juga di area thinking. Nah, kira-kira itu Bapak. Jadi oke, bukan soal IPA dan IPS-nya, makanya tadi Pak Habib jelaskan ya, Pak Habib jelaskan, eh, thinking itu memang basisnya karena logika selalu dihubungkan dengan kemampuan berpikir logiknya tuh. Tetapi di satu sisi karena dia punya kemampuan otak yang besar, maka apa luasan skop untuk karir, sekolah dan profesi itu juga luas, gitu. Nah, sehingga oleh karena itu Bapak Ibu tidak usah khawatir selama dia menjalankan di sekolah dimanapun, entah di sosum atau di teknik, selama dia tadi expert, selama dia punya otorisasi, makanya kalau misalnya nanti kuliah, saya selalu menyarankan kepada apa adik-adik kelas yang kelas 12 yang thinking terutama, saya selalu menyarankan begitu mereka masuk, cari cara agar dia bisa masuk ke organisasi kemahasiswaan. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu. Gitu, Pak Pis. Baik, Bapak. Ini juga ada yang bertanya, anak saya golongan darahnya B, cara melihat anak ini itu seperti apa? Anak saya lebih cenderung pendiam dan memilih menyendiri gitu. Jadi ini masih masih berkelanjutan yang tadi bisa jadi pertanyaannya Pak untuk penjelasan juga sama. Jadi harus dikasih panggung dulu gitu. Baik, ini Bu Nova ya, Nova, betul ya? betul betul dari Bu Nova. Iya. Bu Nova boleh open mic Bu, boleh jelaskan langsung. Jadi, silakan Bu Nova. Halo, nggak apa-apa, open mic saja, kamera nggak usah nggak apa-apa Ibu. Sudah? Ya, silakan silakan. Silakan Bu, silakan bagaimana Bu? Oke. Assalamualaikum. Jadi gini Pak, anak saya itu tingginya sih oke, cuman dia lebih suka menyendiri, tapi untuk masih banyak pertanyaan dan banyak bimbang gitu. Jadi kepercayaan dirinya itu dia kurang gitu loh. Oke. Eh, Ibu boleh jelaskan nggak maksudnya eh, yang Ibu tangkap sehingga menyimpulkan kepercayaan dirinya kurang itu bagaimana? Boleh cerita Ibu? Jadi misalkan kayak saya mengajukan pertanyaan, dia harus memilih apa gitu. Dia Baik, harus bertanya sama ibu, aku harusnya gimana gitu ya, loh. Jadi percayaan dirinya itu harus gimana orang tua. ya. Oke, baik, baik. Makasih Bu Nova. Putra apa Ya, putri Bu? putra Bapak, Kelas berapa Bu ya? kelas 12, Oke, good. Ya. Ini anak keberapa Bu kalau boleh tahu Bu Nova? anak tunggal. Oh, anak tunggal. Ya, Ya, ya ini menarik nih Bu. Nah, tadi Pak Habis sudah jelaskan ya Bu ya. Jadi apa yang Bu Nova lihat terhadap putranya saat ini itu adalah fenotipnya Bu ya. mm-mm. Fenotipnya. Jadi apa yang kita lihat dari gabungan 20% adalah genetiknya, mesin kecerdasannya sebagai seorang tadi saya thinking introvert ya Bu ya, thinking introvert. Dan yang apa yang juga harus dipahami Bu, 80% dari fenotip itu dikontribusi dari lingkungan. Nah, perjalanan dia mungkin sekarang usia 17 tahun mungkin ya Bu ya. Ya, Ya, 17 tahun, 17 tahun bersama ibu dan bapak sebagai anak tunggal, pasti ada beberapa hal yang apa ibu sangat care banget sama putra ibu nih. Ya kan? ya,
Ya. karena dia dari kecil sama saya sendiri, Pak. Ah Jadi dia ya, tergantung oke, sama nggak orang apa-apa Bu. tuanya. Oke, oke, nggak apa. Jadi memang fenotip sekarang itu adalah karena lingkungan gitu. Nah, orang thinking yang berada pada lingkungan yang sangat care banget gitu, maka ketingkingannya akan terselimuti seperti awan, Ibu. Gitu. Lebih tertutup ya, Pak ya. Iya, betul. Nah, apalagi thinking extrovert itu, Bu ya, itu logiknya logik yang tinggi banget, sangat sangat teliti banget. Jadi, buat thinking extrovert itu, Bu, ya, kegamangan itu memang adalah salah satu ciri anak thinking introvert. Nah, lalu bagaimana dong Pak Dadang cara ngebantunya gitu ya? Nah, Mm-mm. Ibu Nova kalau boleh mohon maaf sekali ya Bu ya. Mungkin sekarang apalagi kelas Ya. 12 gitu ya. Mungkin ada beberapa hal yang sekarang Ibu harus mengurangi untuk ngasih instruksi langsung ke putranya. Biarkan dia untuk pakai logiknya sendiri untuk menentukan pilihan itu. Nah, apa yang perlu dibantu dengan kegamangan ini? Karena gini, orang thinking itu selalu butuh referensi yang kuat, Bu. Jadi, Ya, ajak betul. ajak putra ibu pada saat dia bingung, ajak untuk melihat menganalisa pro dan kontra gitu misalnya. Kalau kamu pilih ini, nak coba kira-kira positifnya apa ya? Bikin aja list ibu sambil ditulis. Ini, Saya sudah pernah, maaf saya potong ya Bapak. silakan Bu. Silakan. Saya udah, ini kan kita kan berdua lagi ngambil eh, untuk kedepannya kuliah. Baik, baik, Contohnya, baik. saya bertanya sama dia gini, Mas, kamu mau ambil jurusan apa, gitu ya Baik. kan? Dia bilang gini, saya mau ambil tadinya saya mau ngambil nyuruh dia ke Akamigas, gitu ya kan. Terus Hmm, dia bilang gini, hmm, tapi saya maunya ke analisis kimia, gitu ya kan hmm. ya. Ya, Cuman, ya. eh, tapi kayaknya saya nggak sanggup, gitu ya kan. Terlalu banyak saingan di situ, gitu ya kan. Hmm, hmm. Jadi kan saya udah, oh nggak apa-apa gini, bla 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 segala macam. Ya, Tapi ketakutan dia gini, ya, eh, banyak ketakutan yang disampaikan ke saya yang bikin ya. saya, oh nggak apa-apa gitu ya kan, kamu coba dulu atau kayak gimana. Tapi sewaktu dia semangat, terus dia ini lagi apa down lagi, aduh nanti kalau misalkan gini gimana. Jadi banyak kecemasan dalam diri dia sendiri sekarang gitu loh. Ya, 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 ya. Ya, karena gini Bu, Eh, nggak apa-apa Bu, kayak gini. Eh, Satu, orang tinggi introvert itu memang kalau dilihat dari indikator indikator yang tampak itu jadi seperti orang yang apa ya, Bingung. yang bingung, ya, bingung. Jadi ini dan ini. Tapi kalau dia udah mulai untuk dapat cara berpikir yang logiknya, Bu, kebingungan itu dia akan Mm-mm. bereskan sendiri dengan cara referensi tadi, Bu. Gitu loh. Jadi kalau kalau kamu milih misalnya ke kimia analis gitu ya, kira-kira apa Mm-mm. yang positif? Itu dua apa dua sekolah yang cukup cocok buat orang-orang thinking tuh, Bu. Ya, dia dia Mm-mm. pasti akan senang sekali itu karena orang thinking introvert sangat detail dan sangat apa ya? Rinci, detail, apa rigid begitu. Itu ada di thinking. Jadi mungkin tadi Bu mungkin ini memang ya tadi mungkin eh, dimulai saat ini mungkin untuk baik melepaskan beberapa hal yang diambil tanggung jawab sendiri Bu agar dia bisa Mm-mm. melatih logika berpikirnya antara A dan B mana yang perlu dia ambil gitu. Eh, ya saya bisa pahami Bu bagaimana penotip putra Ibu saat ini sebagai anak tunggal gitu di bawah ibu yang seperti Ibu Nova gini sangat care banget. Tapi kita latih aja Bu, mulai sekarang Bu Nova. Dan mungkin Iya butuh Pak. tuntutan ya gitu ya. Itu tuntutan yang jelas gitu paling. Ya, Pakem-pakem yang jelas gitu. gitu mungkin Seperti Pak Miss. intinya takut Ya, mengecewakan, Pak. Anaknya itu takut mengecewakan ekspektasi mamahnya gitu kayaknya. Ya, 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 betul gitu loh. Jadi dia ya. berpikir gini, nanti kalau misalkan saya ngikutin kemauan ibu, nanti saya gagal gimana? Tapi kalau misalkan saya ngambil jurusan yang saya pilih, nanti kalau saya gagal gimana gitu. Tapi kalau misalkan itu perhitungannya itu kan dia bilang gini, kalau analisis kimia itu nanti kan saya bisa
bekerjanya itu kayak ngituin perhitungan jalan tol bla 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 segala macam dia bilang gitu kan. Nah, tapi saat saya nggak mampu nanti gitu. Jadi dia pikirannya itu panjang Pak gitu. Jadi saya bingung jadinya harus kayak gimana untuk meyakinkan dia itu ya udah Mas kamu lanjut gitu. Ya gimana ya? Jadinya kebimbangan antara saya sama dia itu jadi eh, apa ya? Jadi pertama dilema untuk saya sendiri, yang kedua dia ketakutan takut gagal gitu loh, takut Ya. nanti apa di tengah jalan itu nanti dia gagal gitu dan mengecewakan saya. Itu yang ketakutan dalam diri dia sendiri sih sekarang seperti itu. Ya. Bu, nanti kan kita ada proses apa? Proses konsultasi jurusan, Bu ya. Nanti mungkin Ya. senang sekali mungkin Ibu akan bisa datang bersama dengan putranya. Nanti kita dengan Insya pendamping Allah. saya bisa diskusi gitu. Nah, gini, Mm-mm. eh, dalam situasi kayak begitu Bu, mungkin nanti eh, biar fokus karena orang thinking itu sangat 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 suka dengan sesuatu yang fokus kayak begitu. Mungkin tiap hari Mm-mm. mulai dibikin list aja Bu. Kalau 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 ambil jurasi ini tuh apa apa pro-nya gitu atau positifnya ditulis Bu. Mm-mm. Ya, karena orang thinking Ya. harus harus dengan catatan yang clear gitu. Ditulis ini satu apa, dua apa, tiga apa, terus termasuk apa yang negatifnya atau yang kontranya, tulis. Jurusan yang tadi pilihan itu apa? Nah, kita lihat nanti kita bisa lihat referensinya tuh, Bu. Oke, kita Hmm. bantu referensi, kita mungkin bisa lihat Google jurusan ini prospeknya kayak apa sih, dunia kerja kayak apa, jurusan yang satu seperti apa. Nanti orang thinking akan bisa meresumkan itu tuh, Bu. Ya. Gitu, Bu, ya. Gitu, Pak Pis. Baik, Nah, baik, baik. Ya, oke. Ini ada pertanyaan lagi. Anak saya TI berdasarkan karakter sifat sifat sudah banyak yang sesuai. Hanya saja tadi membaca soal kelemahan, kebetulan cita-cita anak saya sampai dari kecil sampai sekarang usia 13 tahun tidak berubah. Bagaimana penjelasannya? Dari Abimanyu. Oke, dari orang tua Abimanyu atau Abimanyu. Ini orang tuanya kali. Begitu, Pak. baik, dengan Bapak Ibu siapa nih, mohon maaf, saya tidak bisa melihat. Boleh open mic, Pak atau Ibu? Di sini Ya, ya, silakan Ibu. Silakan. Cita-cita sejak sejak usia 13 apa ya, Bu? Dari kecil sampai sekarang sudah 13 tahun gitu ya. Tidak berubah. Boleh dibuka mic-nya, Ibu? Saya bantu di sini. Masih di unmute, Bu. Oke, silakan. Ya, sudah, Bu. sudah ya Pak ya? Ya, Sudah, sudah, silakan, sudah. Bu. Sudah, Ya, Ya, sudah ya Pak ya? ya sudah, silakan, Ibu, Bu. sudah, sudah. Bagaimana, Bu? Iya, dari kecil tuh memang dari balita sih Pak baru bisa bicara gitu udah ditanya memang pengen jadi apa gitu, pengen jadi polisi, jadi ABRI gitu-gitu. Dari dulu sampai sekarang tuh masih belum berubah, masih cita-citanya masih kepingin jadi itu juga gitu. Tapi tadi saya lihat kok itu menjadi satu kelemahan ya buat yang thinking introvert gitu ya Pak ya. Oh, Gimana Pak? sorry. Kalau sorry. Cita-cita yang sejak kecil sampai sekarang apa, Bu? Pengen jadi polisi tadi, Bu ya? Iya, betul. Oke. Tadi yang Ibu hubungkan dengan kelemahannya maksudnya gimana, Bu tadi? Tadi saya agak ada membaca di situ Ya. salah satu kelemahan dari thinking introvert itu Hmm. bahwa cita-citanya itu tidak berubah gitu. Itu apa jadi salah satu kelemahannya atau gimana gitu Pak maksudnya? Oke, Eh, baik, 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 ya. baik, baik. Nah, gini, oke, eh, mungkin, maksudnya gini, Bu. Jadi gini, kadang-kadang orang-orang thinking itu dia punya cita-cita tertentu ya, Bu ya. Di mana Iya, kadang betul. cita-citanya itu tidak relevan dengan potensi mesin kecerdasannya, gitu. Iya.
tapi karena orang thinking itu punya kemampuan logikanya cukup tinggi, dia bisa membuat alasan kenapa dia memilih itu gitu. Itu biasanya itu apa istilahnya? eh, Ngeprik. itu sudah tekeh Putus-putus ya Pak Dadangnya, maaf. Oh, seperti tadi nge-freeze Pak, sempat nge-freeze dulu ya Pak. sorry ini saya hapus sebentar ya, bentar internet saya agak. Oke, bagaimana sekarang suara saya jelas Pak Pis? Ya, sudah. Jelas. Sudah, Pak. Baik ya, mohon maaf ya Ibu. Ibu, ini putra apa putri Ibu anaknya? Putra, Pak. Putra, baik ya. Jadi gitu Bu, ya, jadi kalau saya lihat kalau cita dia sebagai seorang polisi buat orang thinking itu cukup cocok tuh Bu. Hmm. Karena dia akan menjadi, dia punya leveling yang mungkin dari pertama masuk dia jadi komandan regu, komandan kompi dan sebagainya. Iya. Itu dunianya orang thinking tuh Bu. Jadi menurut saya udah oke. Ya, mohon maaf saya potong Pak. Memang Ya. apa kayak jiwa kepemimpinannya udah kelihatan Pak dari dulu Itu sudah. thinking banget itu Bu. Dari apa udah jadi ketua kelas dari kelas 1 Udah. sampai sekarang pun masuk SMP kelas 1 juga dipilih jadi ketua Itu kelas udah gitu. udah jadi Terus Bu, tinggal iya, didukung terus terus Bu. kalau ada kegiatan apa pramuka juga selalu jadi ketua kayak ketua peleton gitu. Pemimpin upacara gitu. Alhamdulillah sih dari Iya, situ iya. udah kelihatan. Udah Baik. chemistry-nya udah chemistry Saya kelas di lain. Ya, berarti sekarang kelas berapa Bu? Kelas 3 kelas SMP? 7 Bapak. Oh, kelas 7. Kelas 7. 7. Baik, Iya, kelas 7 ya. Baik. iya. Ya Bu, tinggal didampingi aja itu sudah on the track Bu ya. Apalagi karena gini orang thinking itu salah satu samurai adalah jiwa, iya. Orang thinking itu lebih suka punya punya kekuasaan atau punya jabatan tertentu Bu. Itu Iya. kalau udah tumbuh di situ orang thinking udah tinggal kita kita dorong aja Bu. Nanti pelan-pelan karena 13 tahun masih muda gitu, terus dikasih tanggung jawab dan terus diajak dialog untuk apa? Untuk logiknya jalan Bu. Jadi kalau ada sesuatu masalah Putus-putus Bapak mah. Iya, eh, sepertinya terputus ini sebentar. Udah jaringan dari Pak Dadang agak terganggu ini. Sebentar Bapak Ibu. Ya, mohon maaf tadi sempat terputus dulu Pak. sebentar ya. Terputus ya, susah ya. Oke, Bentar. ya sekarang udah. Ya. Eh, jadi Ibu tadi kalau saya lihat kalau sudah jadi ketua kelas dan sebagainya, terus saja Bu tantang Bu. Kalau perlu nanti di SMP kelas 2 harus jadi ketua OSIS tuh Bu. Ya memang dari sekarang sudah saya arahkan buat ikut OSIS kan mulai Ah, SMP ada bagus. OSIS. Ya, ya. Alhamdulillah dari beberapa ratus anak terpilih Pak masuk. Oh, Jadi sekarang udah ikut OSIS juga. ya. Alhamdulillah. Jadi nanti kelas 8-nya Bu, kalau ada pemilihan Ya, ketua OSIS suruh ikut Bu. ya, Baik, gitu. Gitu ya. ya Bu. Selamat Bu. Terus Baik aja Bu Pak. didampingi biar apa thinkingnya jadi terus berkembang. Ibu nanti kan sudah dapat video tentang thinking introvert ya Bu ya, yang kami kirimkan ya. Sudah Pak. Nah itu Ibu Iya boleh betul. diulang-ulang Bu agar Ibu bisa dapat insight dari situ Bu. Iya, Oh, iya, baik Pak. Baik baik, Pak, terima kasih Pak Dada. baik. Sama-sama Ibu. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Masih ada yang mau bertanya? Saya beri kesempatan satu penanya lagi. Ini karena sudah jam 20.35. Wah, nggak Boleh? terasa ya. Iya. Boleh, silakan Bapak dan Ibu. Kalau masih ada yang mau bertanya. Nah, kalau semuanya belum, gini sebagai dokumentasi boleh dibuka kameranya, kita foto terlebih dahulu sebelum kita tutup. Dan saya ingatkan kembali Bapak Ibu sambil menunggu on kameranya.
Ada yang belum melakukan absensi, boleh absen terlebih dahulu ya, sebelum meninggalkan room meeting ini. Oke, boleh Bapak dan Ibu, boleh ambil posisi terbaiknya. Kita akan berfoto dulu. Silakan Bapak Ibu di depan kameranya masing-masing. Sudah saya hitungan ketiga, silakan berikan senyuman terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, Bapak dan Ibu, boleh sekali lagi acungkan jempolnya ya. Kalau semuanya masih ada yang mau on kameranya, boleh banget tuh, karena saya lihat masih belum banyak yang on kameranya. Sayang ini. Oke, coba silakan jempolnya. 1, 2, 3. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih. Sebelum saya tutup, ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan ke Bapak dan Ibu. Di sini yang pertama, saya izin share screen lagi ya Bapak dan Ibu di sini. Oke, sebentar saya izin share screen dulu. Ya, Bapak dan Ibu, untuk ada informasi ini untuk yang kita dari strategis ada promo atau program gratis persiapan sumatif akhir atau ujian akhir semester. Dan di sini untuk kelas 4 sampai dengan kelas 12 ya, mungkin ada tetangga atau saudara yang belum melakukan bimbel, boleh banget nanti untuk daftar di strategis. Di sini kesempatannya kita gratis untuk persiapan sumatif, berarti kita gratisnya dari bulan November sampai Desember. Nah, nanti cukup untuk bisa lanjut di bimbingan di kelas semester 2-nya seperti itu. Dan ini sudah termasuk include juga untuk biaya tes TIFIN sendiri seperti itu ya Bapak dan Ibu. Jadi nanti kalau sudah jadi siswa strategis, otomatis biaya tes TIFIN-nya sudah include dengan biaya dari strategi sendiri. Seperti itu Bapak dan Ibu. Terima kasih. Mudah-mudahan ini nanti bisa dari tetangga atau saudara yang belum bimbel dari kelas 4 SD sampai dengan kelas 12. Seperti itu Bapak dan Ibu. Oke, Bapak dan Ibu, karena waktu ya, tidak terasa kita sudah di 20.38. Terima kasih atas atensinya pada malam hari ini. Nanti kita bisa yang untuk kita lanjut untuk mau bertanya-tanya bisa langsung ke saya atau ke Pak Dadang langsung juga bisa. Nanti kita bisa lanjut di WA-nya seperti itu. Oke, Bapak dan Ibu, kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan bacaan Hamdalah bagi yang beragama Islam dan bagi beragama lain boleh menyesuaikan. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya izin pamit Bapak dan Ibu Terima untuk kasih Bapak Ibu semuanya. terima kasih atas kesempatan dan aksesnya pada malam ini. Kami tunggu Terima kasih, konsultasinya kami Pak. perlukan. Sama Bapak dan Ibu, bagi yang belum Terima melakukan, Terima kasih. kasih. ya sama-sama.